Baik anak-anak, sebelum kita mulai layanan kelas tahun hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dibantu untuk doa. Silakan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Sudah dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat siang. Siap. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Siap. Happy nggak hari ini? Happy. Ya. Untuk layanan hari ini kita akan membahas topik body shaming. Ada yang tahu apa itu body shaming? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Ada, nanti kita akan bahas ke materi ya. Sebelumnya kita absen dulu ya. Oke, untuk absennya di sini kita pakai Google Form ya. Jadi kalian absennya bisa di scan barcode-nya nanti muncul. Pada bawa HP? Silakan. Yang nggak kelihatan boleh ke depan. Itu aja ya untuk makanan. Kalau sudah pada absen? Sudah? Belum? Sudah. Jadi ada yang tahu kenapa ibu ambil topik body shaming untuk hari ini? Jadi tujuannya untuk memberikan informasi pada kalian dan juga pemahaman apa sih body shaming itu gitu kan, apa aja dampaknya gitu. Jadi biar ketika nanti kalian sudah mengetahui apa itu body shaming, sehingga nanti kalian bisa menghindari perilaku body shaming gitu. Kalaupun yang sudah pernah melakukan bisa sadar dan menjadikan itu sebagai pelajaran untuk kedepannya tidak diulangi kembali gitu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran selama 2 jam pertemuan atau sekitar 90 menit ya kurang lebih. Dan nanti kalian akan ibu bentuk dalam bentuk kelompok. Kelompoknya itu berisikan 5 anggota. Yang nanti ibu akan kasih tugasnya. Lalu gimana kalian, apa mau siap mau langsung masuk ke materi? Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kayaknya kita ice breaking dulu gimana? Biar semangat, biar gak ngantuk. Ice breakingnya mau duduk atau mau berdiri? Oke. Ice breakingnya itu ada namanya tepuk go, was, sama yes. Jadi kalau misalkan ibu bilang tepuk 1, kalian nanti go. Kalau misalkan tepuk 1, go. Tepuk 2, was. Tepuk 3, yes, gitu ya. Nanti itu akan acak nomornya, jadi kalian harus konsentrasi. Nanti kalau ada yang salah, hukumannya apa ya? Oh, udah hukuman nggak? Ya. Kalau misalkan ibu bilang konsentrasi, kalian jawabnya nanti konsentrasi dimulai, gitu ya. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, yes. Tepuk 3, yes. Kurang kompak, kompakin ya. Ulangin. 1. Tepuk 1, go. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, yes. Kurang kompak, kompakin lagi. Tepuk 1, go. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, yes. Tepuk 3, yes. Tepuk 1, go. Tepuk 2, yes. Tepuk 2, yes. Tepuk 1, go. Tepuk 3, yes. Tepuk 3, 2, 1. Jadi kalau misalkan tepuk 3, 2, 1, kalian cepat. Tepuk
Ibu ada satu lagi ice breakingnya, mau? Oke. Jadi yang ice breaking kedua ini namanya tembak door. Kalau misalkan ibu nanti tunjuk kamu door, kamu jawab ibu door, gitu ya. Kalau misalkan ibu bilang boom, kamu kayak kena bom kayak wah gitu. Tapi kalau misalkan ibu bilang nanti tembak door, kamu bilang nggak kena gitu ya. Oke? Siap? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Door. Door. Boom. Udah pada paham belum? Paham? Yang lain paham nggak? Paham. Paham kan? Kalau boom kayak di bom kayak. Ulang ya. Konsentrasi dimulai. Door. Boom. Ayo konsentrasinya kurang ya. Ulang lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Door. Boom. Dapat apa? Dar. Tenang. Boom. Door. Oke. Boom. Oke, kita semua. Baik, selanjutnya kita langsung saja mulai ke materi ya. Ini yang pertama ada pengertian dari body shaming. Menurut Sakinah, 2018 menyebutkan body shaming ditujukan untuk membuli mereka yang memiliki penampilan fisik yang dinilai cukup berbeda dengan siswa pada umumnya. Contohnya yaitu penyebutan dengan memfokuskan pada bentuk fisik seperti gendut, cungkring, pesek gitu ya. Pokoknya dan lain-lain yang berkaitan dengan penampilan fisik. Jadi body shaming ini bisa disimpulkan bahwa body shaming merupakan kegiatan mengkritik atau memberikan komentar negatif kepada seseorang terkait dengan penampilan fisiknya. Body shaming ini juga sudah termasuk ke dalam tindak bullying atau perundungan, yaitu dalam bentuk verbal atau kata-kata. Ada yang bertanya? Lanjut ya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk body shaming. Bentuk yang pertama itu ada fat shaming, yaitu mengomentari tubuh gemuk atau besar. Contohnya seperti kayak, ih kamu gendut banget sih, diet dong, gitu kan. Ih kamu gendut banget, mohon maaf kayak gajah atau kayak badak, gitu kan. Ada aja seperti itu kan. Nah, yang kedua itu ada skinny atau slim shaming. Skinny atau slim shaming ini kebalikannya dari fat shaming, yaitu mengomentari atau mengenai tubuh yang kurus. Contohnya kayak, ih kamu kurus banget kayak cacinan, kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu, terus ada, ih kamu kurus banget, gak makan ya 1 tahun, kayak gitu. Itu adalah contoh dari skinny atau slim shaming. Bentuk yang ketiga yaitu rambut tubuh atau tubuh yang berbulu. Ini contohnya kayak misalkan seseorang yang memiliki bulu yang seharusnya nggak tumbuh. Contohnya perempuan. Perempuan kan seharusnya nggak punya kumis ya, tapi ada aja perempuan yang punya kumis yang tipis. Nah itu kadang bisa jadi bahan ejekan juga kan sama orang kayak, ih kamu perempuan kok ada kumisnya sih kayak laki-laki gitu kan. Nah lalu yang ketiga ada dari warna kulit. Warna kulit ini seperti contohnya dia punya warna kulit mohon maaf mungkin gelap ya, hitam gitu. Terus jadi dikatain seperti kayak, ih kamu hitam banget sih kayak orang India kayak gitu. Atau kayak, ih kamu hitam banget, coba dong pakai produk yang makan gitu. Padahal orang yang ngomong belum tahu kan gimana usahanya dia, mungkin udah berusaha untuk mencoba produk-produk yang bisa mesrakan gitu kan. Terakhir ada bentuk face shaming, yaitu mengomentari atau menusuk wajah. Contohnya kayak misalkan kayak, ih pipi kamu cabi banget kayak gitu. Terus kayak, ih muka kamu mohon maaf kayak berutusan atau jerawatan. Ini ya jarang double fungsi ya, jarang double fungsi ya.
selanjutnya ada dampak dari body shaming. Dampak yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan diri. Jadi ketika orang mendapatkan perkataan seperti itu bisa mempengaruhi pada kepercayaan dirinya. Kalau misalkan dia seperti dikatain kan, contohnya kalau misalkan dia gendut atau kurus, dia jadi nggak percaya diri. Kalau misalkan kayak kurus pakai celana kalau ketat gitu, dia ngerasanya kayak aduh nggak cocok banget kalau main kurus kayak gitu. Itu dampak adanya body shaming gitu ya. Lalu dampak yang kedua itu menyebabkan masalah kesehatan mental, yaitu bisa menyebabkan anxiety, depresi, dan juga isolasi sosial. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan terus-menerus perkataan tidak baik yang membuat dia tidak nyaman kan otomatis gitu. Terus membuat dia kayak merasa rendah diri, merasa kayak aduh diri saya kurang gitu kan. Kalau misalkan hal itu berkelanjutan terus-menerus itu bisa menyebabkan depresi, bisa menyebabkan dia juga menjadi isolasi sosial, yaitu menjadi dari interaksi sosial, kayak dia jadinya lebih memilih untuk menyendiri aja berteman, karena kalau gitu sering dikatain, sering diejek kayak gitu, jangan nyaman kayak gitu. Lalu yang ketiga itu berupaya untuk menjadi ideal. Berupaya untuk menjadi ideal ini contohnya kayak misalkan karena dia sering dikatain pesek gitu ya, itu bisa jadi nanti dia bisa jadi operasi plastik kayak gitu ya. Terus ada juga contohnya kalau misalkan dia sering dikatain gendut, dia nantinya jadi diet ekstrim, dietnya nggak sehat. Diet ekstrim itu gimana? Kayak misalkan dia bisa jadi dalam satu hari nggak makan, dia cuma minum aja. Kalau misalkan itu berkelanjutan terus-menerus, itu kan bisa menyebabkan kepada kesehatan fisiknya juga gitu ya. Nanti dia bisa jadi terkena asam lambung, terkena MAC, dan lain-lain. Jadi itu adalah 3 dampak dari body shaming. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi body shaming. Faktor yang pertama yaitu adanya standar kecantikan sebagai kontrol sosial. Ini maksudnya gimana? Maksudnya kayak misalkan di zaman sekarang itu banyak orang yang punya standar kecantikan itu, cantik itu harus putih, cantik itu harus kurus, cantik itu pipinya harus tirus kayak gitu. Nah karena ada hal itu, jadi ketika ada yang berbeda itu bisa menyebabkan body shaming gitu ya. Lalu yang kedua itu tidak mengetahui bagaimana dampak body shaming ini pada orang lain. Jadi kayak ya udah asal aja, asal ngomong gitu, kayak dia nggak tahu kalau misalkan dia ngomong gini dampaknya gimana ya ke orang ini gitu. Dia menganggap itu sebagai lelucon aja, bercandaan aja. Kalian menganggapnya gitu nggak? Nggak? Yakin? Oke, selanjutnya yaitu menganggap, menganggap hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan sebuah lelucon sehari-hari. Jadi dianggapnya ya udah cuma bercanda gitu. Tapi kalau misalkan ngambek, kalian dibilangnya, kamu gak kerat gitu ya. Terus lalu yang keempat itu ada menyamakan dan menerapkan standar kecantikan diri pada orang lain. Jadi kayak misalkan si individu ini punya standar kecantikan menurut dia itu, cantik itu yang tadi harus tinggi, harus putih, harus kurus, harus tirus pipinya kayak gitu. Nah dia menerapkan itu pada orang lain. Jadi kalau misalkan dia melihat orang tidak seperti itu, dia menganggap itu tidak cantik. Karena kan cantik itu harus dilihat dari fisik ya, bisa dilihat dari hatinya, bisa dilihat dari prestasinya, kepribadiannya, etiknya dan lain-lain. Oke ya. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi body shaming. Upaya yang pertama yaitu menjadi sadar akan kata-kata dan tindakan kita sendiri. Jadi kita harus sadar dan kita juga harus berpikir terlebih dahulu kalau misalkan kita mau bertindak sesuatu. Kita harus mikir kayak kalau aku ngomong kayak gini nanti nyakitin dia nggak ya? Kalau aku ngomong seperti ini, jadi kita harus sadar. Upaya yang kedua itu yaitu mendukung orang lain. Jadi kita bisa beri dukungan pada orang lain. Dukungan itu nggak harus kayak gitu sih tadi, dia harus cantik, dia harus putih baru kita kasih dukungan, enggak ya. Kita bisa kasih dukungan orang itu bisa dari prestasi akademiknya, dari pencapaiannya, dari kepribadiannya seperti itu. Lalu upaya yang selanjutnya itu ada 3 membangun kesadaran. Jadi kita ini harus mengedukasi diri kita sendiri. Kita harus sadar sama diri kita sendiri. Jadi ketika kalian sudah mengedukasi diri kalian dan kalian sudah paham apa itu body shaming, yang diharapkan kalian nanti tidak akan melakukan itu pada orang lain. Gitu ya.
Lalu yang keempat, melibatkan diri dalam kampanye positif. Maksudnya yaitu kalian bisa ikut organisasi-organisasi tentang kesehatan mental. Kayak dengan kalian mengikuti organisasi seperti itu, nantinya kalian akan teredukasi, kalian akan memiliki pengalaman baru yang nantinya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalaupun kalian sudah melakukan perilaku body shaming, ketika kalian sudah teredukasi, yang diharapkan kalian tidak akan melakukan itu kedua kalinya, gitu ya. Bisa dijadikan itu sebagai pelajaran. Lalu yang kelima ada menghentikan body shaming online, yaitu ini tuh maksudnya kayak misalkan kalian melihat ada body shaming di online, kayak misalkan di Instagram, di TikTok, atau di sosmed lainnya, kalian bisa membantu dengan kayak, kan kalau misalkan di Instagram suka bisa di-report ya, misalkan ya suka di-report gitu, kalau enggak diblokir atau gimana kayak gitu, kalian bisa bantu. Dan juga kalian bisa bantu dengan memberikan dukungan kepada korban, kayak kalian bisa memberikan kata-kata semangat kepada korban, terus kayak memberikan kata-kata yang positif yang bisa membangun kepercayaan dirinya lagi, seperti itu. Ada aturan hukum dan sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku body shaming. Yang pertama, jika perilaku tersebut dilakukan melalui media sosial, yaitu akan dikenakan dengan UU ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada pasal 45 ayat 1 dan juga pasal 27 ayat 3. Hukumannya yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 750 juta. Ya. Lalu yang kedua, apabila body shaming dilakukan secara verbal atau secara langsung, itu bakal dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Jadi nggak boleh semena-mena untuk berbicara seenaknya gitu ya, ngomong ngata-ngatain dengan cuma alasan bercanda, karena sudah ada hukumnya, bisa dituntut nantinya gitu ya. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Nggak ada. Ayo dong, satu. Ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalian di belakang semuanya ya? Nggak ada. Oke, selanjutnya kita sama-sama video ya. Ada video. Ada video, silakan disimak ya. Oke, sudah selesai ya untuk penayangan videonya. Ada yang bisa nyimpulin nggak? Itu kenapa? Ayo. Itu kenapa? Dia kenapa? Sekolahnya kenapa? Gara-gara apa yang terjadi? Depresi Kan? Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan orang seringkali mendapatkan komentar negatif, bisa menjadikan dia depresi, seperti itu. Baik, selanjutnya kita kuis. Jadi ibu ada kuisnya pakai Quizzes. Jadi kalian boleh menyiapkan handphonenya terlebih dahulu.
Baik, sudah disiapkan handphonenya? Sudah. Silakan login ya. Itu ada pinnya, kalau mau yang di scan boleh tekan aja. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Juara 1, oh juara 3. Oke. Untuk juara ini Ibu ada reward untuk kalian yang dapat juara. Boleh maju yang 3. Ayo maju. Juara berapa? 1. Makasih. Juara berapa? 2 kayaknya. 2 kayaknya. Yang 3 siapa? Kamu 3. Oke. Ya. Mau. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke tugas ya. Jadi tugasnya Ibu minta kalian mencari kasus tentang body shaming yang ada di kehidupan nyata kalian. Kalian ceritakan, terus kalian ceritakan juga dampaknya yang terjadi apa pada orang tersebut, dan berikan upaya menurut kalian, upayanya seperti apa yang bisa diberikan pada kehidupan nyata kalian ya. Boleh pengalaman pribadi, boleh pengalaman yang kalian lihat, tapi namanya nggak perlu dikasih tahu, ceritanya aja. Yang di belakang paham nggak? Paham. Oke, silakan langsung dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukup? 3 menit. Bu, tulis. Ini satu kelompok satu aja. Satu-satu. Berdiskusi ya. Kalian diskusiin per kelompok. Oke? Ya. 3 menit ya waktunya, mulai dari sekarang. Dan nanti ada perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil yang depan. Oke, silakan waktunya dimulai. Jadi tugasnya kalian mencari kasus mengenai ini yang ada di depan kalian. Ceritakan tentang baca, lalu kalian mencari supaya bisa memberikan menurut kalian upaya ini. Iya benar. Gak ada saya bilang kamu gak bisa melotot. Ini sering Seorang pemuda dia saya kamu dia Pengalaman nyata ya. Jangan ngarang. ini nyata kejadian barusan ini. Cari kasus yang terkait body shaming dari pengalaman nyata kalian. Boleh yang kalian lihat, boleh yang kalian alami sendiri. Paham nggak?
Gak usah kita tahu, Ben. Gak apa-apa, nggak usah disebutin namanya kok, ceritain secara singkat aja. Ayo mulai. Banyak. Pengalaman siapa? Kamu pernah dibully? Dia yang ngebully. Ya, lanjutin ya. Enggak, pasalnya. Ya udah, boleh langsung presentasi. Silakan yang sudah boleh. Kamu wakil aja. Boleh satu atau dua orang? Boleh dua orang. Dua orang boleh. Latihan yang lainnya sambil di ini ya, disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pemuda yang bernama Ridwan. Dia memiliki tubuh yang pendek dan kulit hitam. Dia sering diejek di sekolah oleh teman-temannya. Kemudian dia menjadi tidak percaya diri, mengalami depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini perwakilan dari kelompok kami. Izinkan kami membacakan kasus yang kami kami pernah menemui dan melihat contoh korban bullying berupa body shaming tentang warna kulit. Pelaku mengejek korban dengan kalimat yang menyakiti korban, yaitu, "Kok kamu hitam banget sih?" Korban tersebut merasa tersakiti oleh kalimat tersebut dan mengakibatkan ia kurang percaya diri, marah, sedih, dan menyalahkan diri sendiri sehingga berdampak dalam badannya membuat depresi. Upaya dari kasus tersebut adalah kami menegur pelaku dan menasehatinya, dan untuk korbannya kami memberikan support dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan boleh duduk. Kelompok yang lain yang sudah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang anak yang sering dibully seperti diejek, bodoh, tidak berguna dan sering tidak mendapatkan kelompok. Ia selalu sendiri di kelas, tidak ada yang ngajak bicara. Akibatnya, ia sering tidak masuk sekolah. Ia juga menjadi depresi dikarenakan tidak punya teman bercerita. Ia juga sering tidak mengerjakan tugas dengan baik. Jadi upaya untuk mencegah itu semua bisa dengan memberi dukungan atau motivasi agar dia tidak merasakan sendiri dan lebih percaya diri. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai untuk pemberian tugas ya. Sebelum dia mengakhiri layanan klasikal hari ini, Ibu minta dari kalian ada yang memberikan kesimpulan terkait materi hari ini. Ayo siapa? Oke, silakan. Siapa namanya Kak? Raihan Sajid. Oke, silakan. Apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya adalah janganlah kamu meledek orang lain karena tubuhnya, karena belum tentu orang itu belum tentu orang itu akan senang di mendengarnya. Oke, terima kasih. Adakah yang ingin memberikan kesan dan pesan? Ayo silakan. Siapa namanya? Siapa namanya Kak? Nama saya Galih Rizky Firmansyah. Silakan. Kesan saya yaitu senang. Terus apa ya? Nyaman. Apa itu ya? Happy senang sama aja. Ngantuk nggak? Ngantuk. Oke. Pesannya? Ini pesan. Ayo silakan.
Nama saya Rofi, pesannya hingga Ibu Semi. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dan juga kesan-pesannya. Ibu sangat mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih juga telah mengikuti layanan klasikal hari ini dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai emosi, gitu ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.